Halo semuanya, langsung aja nih di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar satu topik yang, ya mungkin kalau di berita TV kedengarannya kayak teori ekonomi yang bosenin banget. Tapi aslinya, ini ancaman nyata yang udah ada di depan pintu rumah kita. Kita nggak bakal ngomongin teori kampus yang ribet-ribet, kita bakal lihat realita jalanan. Apa yang benar-benar terjadi waktu nilai mata uang kita nyungsep. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal belak-belakan soal apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dompet negara kita. Coba lihat angka ini, 18.000. Buat sebagian besar orang mungkin ini cuma deretan angka yang lewat itu aja di headline portal berita. Tapi, aduh jangan salah sangka, sumber yang kita bedah hari ini tuh ngasih warning keras banget kalau angka ini bukan sekedar berita ekonomi yang jauh dari hidup kita. Ini tuh beneran alarm peringatan yang kenceng banget, sinyal bahaya buat kelangsungan hidup kita sehari-hari. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus apa hubungannya angka makroekonomi atau nilai tukar mata uang ini sama isi piring di meja makan kalian? Jawabannya erat banget. Kita bakal tarik benang merah dari pergerakan dolar di pasar global langsung ke harga beras atau telur yang kalian beli tiap pagi. Masuk ke bagian pertama, ilusi kenaikan harga dolar. Banyak yang mikir, oh dolar naik murni karena ekonomi Amerika lagi kuat. Padahal, seringnya itu cuma ilusi buat nutupin kelemahan struktur ekonomi negara berkembang itu sendiri. Gini ya, kita tuh sering ngebayangin krisis kayak di film-film. Ada suara sirene, pengumuman darurat, atau pasar saham yang tiba-tiba hancur lebur semalaman. Padahal, realitanya sama sekali nggak gitu. Krisis itu datangnya sunyi banget. Dia merayap masuk pelan-pelan. Tahu-tahu isi keranjang belanjaan makin dikit, tagihan cicilan tiba-tiba kerasa nyekik, dan biaya sekolah anak yang diam-diam roket. Ini tuh inflasi sunyi, yang benar-benar meras darah kelas menengah tanpa kita sadari. Lanjut ke bagian kedua, efek domino pelemahan rupiah. Nah, gimana sih sebenarnya mekanisme pemerasan sunyi ini bekerja? Kalian mungkin mikir, saya kan nggak pernah pakai dolar, belanja juga pakai rupiah. Tapi tunggu dulu, coba deh perhatiin daftar ini. Gandum buat mie instan favorit kalian, minyak, mesin-mesin pabrik, bahan baku makanan, bahkan sampai obat-obatan dan barang elektronik di rumah. Semuanya itu diimpor atau diproduksi pakai instrumen yang bergantung banget sama dolar. Jadi otomatis, pas rupiah melemah, biaya distribusi dan produksi buat hampir semua barang yang kita sentuh tiap hari langsung melonjak tajam. Sekarang yang benar-benar menarik buat dibahas adalah gimana cara perusahaan-perusahaan ini nyiasatin keadaan. Kalian pernah heran nggak sih kenapa harga gorengan naik, atau kopi saset rasanya makin cair, atau isi sabun cuci kok rasanya cepat banget habis? Nah, inilah yang namanya shrinkflation. Perusahaan itu pintar. Mereka tahu kalau harga dinaikin drastis, daya beli masyarakat yang lagi lesu nggak bakal sanggup beli. Jadi ya udah, harganya ditahan tapi isinya yang disunat. Ujung-ujungnya kita tanpa sadar bayar lebih mahal buat barang yang jumlahnya jauh lebih dikit. Gila kan? Reaksi berantai ini tuh absolutely crucial buat kita pahami. Kalau dari yang dijabarin sumber kita, prosesnya tuh gini. Waktu Amerika Serikat naikin suku bunga, uang para investor global tuh otomatis pada balik terbang ke sana karena dianggap jauh lebih aman. Akibatnya apa? Rupiah kita kehilangan darah segar dan pelan-pelan makin loyo. Terus pas nilai dolar makin tinggi, utang luar negeri pemerintah yang pakai dolar jadi super berat. Nah, dari mana coba negara dapat uang buat bayar bunga utang yang bengkak ini? Ujung-ujungnya bisa ditebak. Pajak yang makin agresif dan subsidi buat rakyat yang pelan-pelan dipangkas. Masuk ke bagian ketiga, siapa yang sebenarnya untung? Di tengah situasi yang serba neken gini, emangnya semua orang menderita? Ternyata enggak loh. Sumber yang kita bahas ini nyorotin satu kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada kelompok elit, kartel bahan baku, dan institusi-institusi besar. Mereka ini punya privilege, dapat bocoran informasi jauh lebih awal. Sebelum badai krisis beneran nabrak, mereka udah asyik mindahin aset ke dolar atau investasi aman lainnya. Terus pas biaya produksi naik, mereka tinggal lempar aja bebannya ke kita, para konsumen. Nah, di sisi lain, warga biasa kayak kita, malah sibuk ributin hal-hal remeh di medsos, padahal di saat yang sama, daya beli anjlok dan saldo tabungan kita diam-diam hangus dibakar inflasi. Dan jujur aja, yang paling babak belur di garis depan tuh para pedagang kecil atau UMKM. Beda banget sama korporat raksasa yang punya tim riset buat nakalin produk pakai shrinkflation tadi. Warung-warung kecil mana punya privilege kayak gitu, margin untung mereka tuh tipis banget. Pilihan mereka cuma dua, nekat naikin harga dan siap-siap ditinggal pelanggan, atau nahan harga modal demi bertahan hidup, sampai akhirnya mereka diam-diam bangkrut. Kita lanjut ke bagian keempat, jebakan finansial kelas menengah. Tekanan ekonomi ini nggak cuma mukul kelas bawah ya, tapi benar-benar nyekik kelas menengah lewat jebakan-jebakan psikologis yang mematikan. Coba kita lihat ilusi stabilitas ini. Banyak yang ngerasa hidupnya masih aman-aman aja karena masih bisa nongkrong di kafe estetik atau ganti gadget tiap tahun. Tapi realitanya itu semua sering banget ditopang sama utang konsumtif kayak pinjol atau pay later. Pamer sana sini pakai hasil ngutang demi validasi sosial emang kerasa aman pas ekonomi lagi bagus, tapi begitu ekonomi mulai seret, gaya hidup sok kaya di medsos ini langsung berubah jadi jebakan leher yang mematikan. Kalian bakal terus-terusan kerja keras cuma buat bayarin bunga utang yang makin lama makin bengkak. Buat gambarannya, sumber kita ngasih analogi yang magjelek banget nih. Menyimpan uang tunai saat inflasi, itu kayak nyimpan es batu di luar kulkas. Gila ya, ini brilian banget. Kalau kalian cuma ngandelin tabungan pasif di bank dalam bentuk rupiah pas inflasi lagi gila-gilaan, itu sama persis kayak taruh es batu di luar kulkas. Kalian mungkin mikir es batunya masih utuh di situ, tapi kan ukurannya terus mencair tiap detik. Intinya, nabung pakai cara tradisional di tengah guncangan mata uang tuh cuma jalan pintas buat bikin kekayaan kalian lenyap. Bagian kelima dan yang paling penting, strategi bertahan saat badai. Oke, sekarang karena kita udah paham realita pahit di lapangannya, mari kita fokus ke hal yang paling krusial. Langkah-langkah nyata yang harus segera kalian ambil buat melindungi diri sendiri. Kita bahas pelan-pelan ya, soalnya ini penting banget. Pertama, wajib punya aset pelindung. Jangan sampai semua tabungan kalian cuma berbentuk rupiah pasif. Mulai deh cicil emas fisik atau aset produktif lain yang nilainya lebih tahan banting. Kedua, lakuin audit pengeluaran secara brutal. Udah deh, stop bohongin diri sendiri, pangkas habis semua pengeluaran yang cuma buat gengsi dan validasi sosial. Dan yang ketiga, bangun skill yang tangguh. Nah, soal skill ini, poin krusialnya adalah waktu krisis datang, gelar sarjana yang mentereng tuh sering banget kalah telak sama keahlian praktis. Bisnis yang pertama kali mati pas ekonomi lagi susah itu bisnis gengsi, sementara bisnis kebutuhan pokok bakal terus jalan. Jadi, mending kalian fokus bangun skill kayak jualan, negosiasi, bikin konten yang relevan, atau kuasain jalur distribusi lokal. Percaya deh, skill-skill jalanan kayak ginilah yang benar-benar bisa muterin uang tunai dengan cepat waktu pintu-pintu korporat mulai ditutup rapat. Ada satu metafora yang menurutku kuat banget buat kita renungin bareng. Ekonomi itu ibarat ombak di lautan. Kalian, aku, kita semua tuh nggak punya kekuatan buat nyuruh ombak makroekonomi ini berhenti atau maksa dolar buat turun lagi. Jadi, jangan naif dan tolong jangan cuma nunggu pemerintah datang buat nyelamatin kalian. Karena jujur aja, mereka juga punya permainannya sendiri. Tanggung jawab keselamatan finansial kalian yang mutlak ada di tangan kalian sendiri. Kalian yang harus nyiapin perahunya, kendaliin utangnya, dan amanin uang kas sebelum badainya beneran datang.
Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lumayan nusuk ya. Coba deh, habis dengerin bedah materi ini, kalian luangin waktu bentar buat mikir. Lihat kondisi dompet kalian yang sebenarnya, bukan kondisi yang kalian pamerin di sosmed. Kalau besok pagi, tiba-tiba pendapatan kalian kepotong 50%, berapa bulan kalian dan keluarga bisa bertahan hidup tanpa harus panik dan ngutang sana-sini? Jawaban kalian buat pertanyaan barusan bakal nentuin. Apa kalian beneran siap ngadepin ombak krisis ini, atau malah bakal tenggelam ke bawah arus? Oke, sekian dulu sesi kita kali ini. Terima kasih udah dengerin. Amankan perahu kalian, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.